State Correctional Institution. Lanes is currently serving 10 years for shooting Megan Thee Stallion in 2020. His lungs collapsed after that attack, but his team says Jadi seminggu kebelakang ini kehidupan Tory Lanez, seorang rapper dari Amerika yang terkenal cukup arogan dan juga tengil, itu sangat-sangat hektik. Kehidupan dia itu udah kayak film-film thriller yang naskahnya ditulis oleh algoritma TikTok. Tory Lanez mengalami penusukan, drama konspirasi, dan plot twist mengenai siapakah sebenarnya yang telah menembak kaki dari Meghan. Dan bonus, Tory harus ngobrol dengan Tuhan dalam kondisi paru-paru dia yang bocor, seperti ban motor Beat 2016 gua minggu lalu. Di sini lu tahu, lu berada di titik yang cukup rendah dalam hidup lu. Kalau misalkan satu-satunya hal yang lebih tajam daripada omongan netizen adalah penusukan benda tajam ke punggung lu. Kalau misalnya rapper itu ributin remix diss track, Tory Lanez di sini diberikan remix kehidupan berupa penusukan di punggung dia 14 kali sebelum sarapan pagi di dalam penjara. Hari ini kita bakalan bedah sedikit mengenai kisah Tory Lanez, seorang rapper yang cukup terkenal di Amerika Serikat yang karirnya seperti roller coaster rusak yang nggak berhenti-henti. Baru aja dia masuk penjara selama 10 tahun karena dia menembak salah satu artis yang cukup terkenal juga, namanya Megan Thee Stallion, setelah pesta di Hollywood Hills. Cuman karena mereka berargumen doang di dalam mobil. Yes, this nigga Tory shot me. You shot me. And you got your publicists and your people going to these blogs lying and shit. Baru-baru ini dia menjadi korban penusukan di dalam penjara. Si Tory Lanez ini udah kayak karakter di dalam sinetron yang gak dikasih waktu jeda untuk iklan. Tapi plot twistnya, pelaku penusukan Tory Lanez ini bukan sekedar napi biasa. Ini Santino Casio, manusia yang CV kriminalnya lebih panjang daripada daftar hutang negara. Nah, siapa itu Santino Casio? Beliau adalah pelaku yang berusia 42 tahun yang merupakan seorang kolektor tato dan juga kolektor hukuman penjara seumur hidup. Santino itu udah langganan masuk penjara dari tahun 2004 karena dia membunuh beberapa orang dan melukai banyak orang. Pada saat Santino berusia 22 tahun, dia sempat menembak mati pacar dia yang berusia sangat-sangat kecil sekali. Seorang perempuan kecil diajak berargumen dengan Santino dan pada akhirnya dibunuh mati, ditembak menggunakan shotgun oleh Santino. Wow. Bahkan sebelum kejadian ini, Santino juga udah beberapa kali mencoba untuk melukai orang lain, termasuk menggunakan pisau. Di umur 22 tahun, orang-orang di sekitar gue itu pada kuliah atau mungkin mencari pekerjaan. Nah, Santino di usia 22 tahun itu malah mencari korban yang masih mengerjakan PR matematika. Menurut gue, Santino tuh brengsek sekali. Bisa-bisanya dia menembak seorang anak kecil. Kalau misalkan ada lomba, siapa yang paling betah di dalam penjara, Tory Lanez itu bukan cuma menjadi seorang pemenang, tapi dia udah menjadi seorang alumni senior di dalam penjara. Bahkan di dalam penjara, dia itu juga udah nambah beberapa dosa. 2008 dia nambah 6 tahun di dalam penjara hanya karena dia menyerang napi lain menggunakan senjata. Dan pada tahun 2018 dia nambah waktu hukuman dia 2 tahun lagi karena dia merakit senjata tajam dia sendiri di dalam sel. Kalau narapidana lain pada hitung sisa hari mereka di dalam penjara, Santino ini malah menghitung achievement kriminal dia di dalam penjara, seperti sedang bermain GTA 5. Pada tanggal 12 Mei kemarin, jam 7 pagi, ada sebuah penjara di daerah California yang berubah menjadi arena Mortal Kombat. Tory Lanez yang ditahan di sana, yang seharusnya mikirin sarapan bubur atau roti di pagi hari, malah mendapatkan kejutan. Santino Casio dari belakang menyerang menggunakan pisau buatan dia sendiri. Dan hasilnya 14 tusukan. 7 di punggung, 4 di dada, 2 di belakang kepala, dan 1 di muka. Paru-paru Tory itu sampai kolaps atau nggak bisa bernafas karena paru-parunya bolong. Napasnya itu lebih bocor daripada pipa air pump. Kita semua tahu bahwa Amerika Serikat itu adalah negara dengan angka kriminalitas yang cukup tinggi. Tapi gue nggak heran kalau penjaranya itu udah kayak Hunger Games versi nyata. Berdasarkan data yang gue temuin di internet, pada tahun 2018 terdapat 4.135 kematian di dalam penjara negara bagian Amerika Serikat. 120 diantaranya dibunuh, dan tingkat pembunuhan di penjara itu 2,5 kali lipat lebih tinggi daripada dunia luar. Mungkin kalau di luar takut sama debt collector, tapi kalau di dalam penjara, gue sih takut sama tetangga sel sebelah yang mungkin membawa rakitan sendok tajam dia kemana-mana. Dan tentunya Tory Lanez sempat kritis dan dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans, dan dia sempat menggunakan alat bantu pernapasan karena paru-paru dia kolaps kan.
Tapi layaknya karakter anime fiksi, dia nggak mati-mati juga. Dan bahkan dia sekarang udah bisa nafas sendiri tanpa alat bantuan. Mungkin karena Tuhan juga ikutan penasaran mengenai kelanjutan dari dramanya si Tory Lanez ini ke depannya. Mungkin ke depannya kalau dia udah sehat sentosa dan keluar dari penjara, para produsen bakalan ngelirik dia untuk dijadikan brand ambassador dari brand-brand alat bantu pernapasan. Nah, Santino Casio sendiri, sang pelaku, setelah kejadian ini langsung dikurung di dalam restricted housing alias sebuah sel VIP untuk para narapidana yang troublemaker. Investigasi masih berlanjut, tetapi yang pasti adalah Santino Casio itu bukanlah seorang teman di dalam penjara yang bisa lu ajak main catur. Jadi apakah moral story kita hari ini? Menurut gue privilege itu bukan cuma sekedar memiliki handphone iPhone ataupun luxury item pada umumnya. Menurut gue mampu beristirahat dengan baik dan benar tanpa harus waspada terhadap orang-orang di sekitar kita seperti di dalam penjara itu sudah cukup privilege. Dan jangan lupa di dalam penjara itu kesempatan kita dibunuh itu lumayan tinggi, apalagi di Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan lu merasa dunia maya itu cukup mengerikan, bayangin aja di dalam penjara. Lu salah lirik sedikit aja langsung bisa jadi headline berita besok paginya. Itu aja sih dari gua. Bye.